datang kembali di Suara Keadilan. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang kasus dari SMPN 1 Citmagi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang kasus yang sangat menarik ini, kita akan berkenalan dulu kepada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abah Misbah. Di sini saya korban pembulian di SMPN 1 Cimagi. Saya sebagai guru BK Putri Nur Fadila. Di sini saya membantu penyelesaian masalah. Saya Ahmad Firdausah dari Polsek Cimagi. Di sini saya membantu penyelesaian masalah juga. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Jadi, pertama-tama kita akan membahas kronologinya bersama korban, yaitu Alfa. Jadi, saya tahu ini berat, tapi bisakah Anda menceritakan kronologinya sedikit? Awalnya saya digunting di toilet. Terus barang-barang saya hilang. Puncaknya saya didorong dan lengan saya memar parah, yang membuat saya paling sakit. Mereka bilang saya pantas diperlakukan begitu. Kejadian itu membuat saya takut untuk berangkat ke sekolah, padahal saya sudah kelas 9. Jadi, apakah saat kamu habis dilakukan seperti itu kepada teman-temanmu, kamu langsung melapor? Tidak Bu, saya takut melapor karena mereka mengancam. Sampai akhirnya orang tua saya melihat luka memar di tangan saya, dan kami pun berani melapor. Baik, sekarang kita akan kembali kepada pihak sekolah atau pihak BK, yaitu Putri. Bagaimana pihak sekolah menangani kasus tersebut? Menangani. Jadi sekarang kita akan beralih ke pihak sekolah atau pihak BK. Jadi apa sih tanggapan pihak BK terhadap kasus di sekolahnya? Terima kasih. Kami sebagai guru BK sangat amat menyesali dan meminta maaf atas apa yang dialami oleh Alfa. Begitu laporan masuk, kami langsung melakukan investigasi internal. Pertama-tama, kami memanggil tiga pelaku siswa. Kedua, kami menerapkan sanksi sesuai tata tertib sekolah, termasuk skorsing dan pembinaan. Namun, karena ada unsur kekerasan fisik yang signifikan dan desakan dari orang tua korban, kasus ini langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kami tahu sanksi sekolah saja kadang tidak cukup untuk kasus yang berat. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke kepolisian, yaitu Bapak Febri. Nah, kasus ini kan termasuk dari unit PPA ya. Nah, itu gimana cara menanganinya? Mengingat terduga pelaku dan korban masih di bawah umur. Betul, ya. Kami menerima informasi dari orang tua korban dan langsung melakukan penyelidikan karena ini bersangkutan dengan anak. Kami berpedoman pada undang-undang peradilan pidana anak. Prioritas utama kami adalah diversi. Diversi ya Pak, bisa dijelaskan lagi diversi itu apa? Diversi adalah penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Hingga saat ini prosesnya masih berjalan. Intinya, kami memastikan hak korban terpenuhi untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Jadi, setelah mendengar cerita yang sangat panjang ini, apakah Bapak punya harapan terbesar untuk sekarang? Saya ingin kembali ke sekolah tanpa rasa takut. Saya berharap pihak berwenang memastikan tidak ada lagi siswi atau siswa lain yang harus mengalami seperti saya. Dan saya harap teman-teman yang mendukung saya benar-benar merasa menyesal. Baik, seperti itu. Sekarang kita akan kembali ke Ibu Julia. Jadi, apa sih janji sekolah terhadap Alfa dan SMP dan seluruh siswa-siswi SMP
Oke, dari pembahasan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Alfa, Bu Putri, dan Bapak Febri. Jadi di sini kita sama-sama belajar bahwa perundungan bukanlah suatu tanggung jawab individu, tapi kolektif. Jadi semoga kasus ini mendapatkan pencerahan dan keadilan yang sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku. Terima kasih. Pantas dikeluarkan hidup. A few moments later.